Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat-hebat? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, pada kali ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan Siti dan adiknya sedang mendengarkan ayah mendongeng. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sebetulnya apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita yang belum tentu kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Apa ya fabel itu? Fabel adalah cerita yang tokohnya berupa hewan atau binatang. Nah, ibu punya dongeng yang judulnya itu Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Yuk kita dengarkan bersama. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus.
meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan. Dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak, itulah dongeng kita kali ini. Bagaimana? Seru bukan? Agar lebih memahami isi dongeng, yuk kita berlatih menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? 2, bagaimana kecerdikan tikus? 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Silakan diisi pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas kalian. Nanti kumpulkan ya kepada bapak atau ibu gurumu. Ketika Siti dan adiknya sedang mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh ayah, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Anak-anak, ayo kita belajar mengenal pecahan. Tadi 1 kue donat utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka akan menjadi setengah. Ingat ya, jika dibagi 2 bagian sama besar menjadi setengah. Lain halnya
Jika satu buah kue donat yang utuh dibagi dua, di mana bagian yang satu kecil dan yang lainnya besar, maka ini dikatakan bukan setengah. Jadi, setengah itu jika satu benda dibagi dua sama besar. Mengerti kan anak-anak? Satu kue donat yang utuh dibagi menjadi dua bagian donat sama besar, maka satu bagian donat dari dua bagian donat dibaca setengah atau ditulis 1 garis 2. 1 garis 2 dibaca setengah atau 1/2. Anak-anak, agar lebih memahami mengenai materi pecahan setengah, ayo kita berlatih mengisi soal berikut. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Ayo coba berapa bagian? 2. Agar mendapat kue setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran. Ya, silakan diisi di buku tugas kalian. Nanti kalau sudah, kumpulkan ya kepada bapak atau ibu gurumu. Selamat mengerjakan. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Anak-anak, yuk kita belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Di sini Ibu punya 2 bunyi. Bunyi yang ke-1 yaitu memukul meja. Bunyinya itu duk. Bunyi yang kedua bertepuk tangan. Bunyinya itu prok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Anak, agar lebih paham membedakan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah, yuk kita berlatih. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar bertepuk tangan. Kedua, gambar memukul stik. Dan yang ketiga, gambar memukul kentongan. Yuk kita lengkapi kalimat berikut berdasarkan gambar di atasnya. Nomor 1. Bunyi yang paling kuat ditunjukkan oleh nomor 2. Bunyi yang paling lemah ditunjukkan oleh nomor. Silakan ditulis jawabannya di buku tugas kalian dan kumpulkan ya kepada bapak atau ibu gurumu. Selamat mengisi. Anak-anak, beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama dari meja yang dipukul dan tepuk tangan. Anak-anak, yuk kita menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan ya. Nah, itulah video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.